Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Isu 15 Menteri Kabinet mundur upaya guncang Prabowo Gibran. Belasan Menteri Kabinet Indonesia Maju bakal mundur dari jabatannya secara massal dinilai sekadar isu untuk menggertak Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024. Pasalnya, salah satu kandidat Capres-Cawapres yang didukung Jokowi potensial menang. Begitu analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Saya melihatnya ini menggertak Jokowi, kelihatannya kubu 02 leading bisa menang, maka dia akan diguncang dulu Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran, kata Ujang. Untuk mengganggu tren survei Prabowo Gibran yang nyaris menembus 50%, diganggu agar Prabowo Gibran bisa dikalahkan, imbuhnya. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, isu bakal mundurnya 15 Menteri Jokowi ini masih berkaitan dengan wacana pemakzulan atau impeachment Presiden. Kalau menteri mundur kan pemerintahan gak stabil, 15 menteri mundur itu saya melihat isu saja, ujar Ujang. Di sisi lain, Ujang meyakini bahwa isu pengunduran Menteri Kabinet Jokowi tidak akan terjadi, sebab menurutnya, para menteri akan berpikir ulang untuk mundur dari kekuasaannya sebagai menteri. Saya melihat tidak ada yang berani mundur, karena menteri-menteri itu kalau mundur juga bisa dikasuskan juga, bisa bermasalah juga di KPK, jelasnya. Ya kalaupun mundur juga Jokowi menggantikan, karena kalau di koalisi Prabowo Gibran itu kalau gak salah kekuatannya 45% lah di parlemen, masih cukup kuat, masih stabil dalam konteks pemerintahan, demikian Ujang. Viral di media sosial mengenai kabar 15 menteri bakal mundur dari Kabinet Joko Widodo. Hal tersebut kali pertama disampaikan oleh ekonom senior INDEF, Faisal Basri. Faisal mengatakan bahwa kurang lebih terdapat 15 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Presiden Joko Widodo. Di antaranya ada Menkes Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Tren survei Prabowo Gibran naik, Gerindra yakin peluang satu putaran terbuka. Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian merespons positif tren elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang naik di sejumlah survei. Wakil Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran ini menilai peluang Pilpres 2024 berlangsung satu putaran terbuka lebar. Melihat tren survei Prabowo Gibran yang terus berprogres naik, insya Allah 26 hari menuju pemilu, kami optimis bisa mendapat hasil terbaik, kata Kawendra. Kawendra yang merupakan caleg Gerindra DPR RI Dapil Jawa Timur 4 mengingatkan pendukung untuk tetap membumi karena menurutnya peluang Pilpres 2024 satu putaran terbuka. Kita terus kerja optimal, jaga hati jangan jemawa, perbanyak rasa syukur, perbanyak bersama rakyat, yakin satu putaran peluangnya sangat terbuka lebar, ujarnya. Elektabilitas Prabowo Gibran unggul berdasarkan hasil survei terbaru LSI Denija. Dalam survei yang dilakukan pada 3–11 Januari tahun 2024 itu, elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 46,6%. Di urutan kedua yakni pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 24,8%. Urutan ketiga adalah pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 22,8%. Prabowo Gibran juga berada di posisi puncak berdasarkan hasil survei Indonesia Polling Stations, tembus 51,8%. Posisi kedua adalah Anies Cak Imin dengan 21,3%. Posisi ketiga adalah Ganjar Mahfud dengan 19,2%. Survei IPS ini dilakukan pada 7–14 Januari tahun 2024 di 38 provinsi. Jumlah sampel survei IPS sebanyak 1.220 responden yang diambil dengan teknik multistage random sampling, sedangkan margin of error sekitar 2,8%. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo makin kuat dapat suntikan dari loyalis Jokowi seperti Marwarar. Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos memandang calon presiden dan calon wakil presiden bernomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming makin kuat, terutama setelah mendapatkan suntikan elektoral baru dari salah satu mantan kader PDI Perjuangan yang juga loyalis Presiden Jokowi, yakni Marwarar Sirait. Menurut Subiran,
Marwarar bisa memperkuat posisi Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Keluarnya Marwarar Sirait dari PDIP makin membuktikan bahwa loyalis Jokowi, baik yang terafiliasi dengan PDIP dan koalisi maupun yang tidak, perlahan akan bermigrasi kepada sikap, langkah, dan preferensi politik Jokowi yang cenderung kepada Prabowo Gibran, kata Subiran. Dia menilai hengkangnya Marwarar dengan alasan memilih mengikuti langkah politik Jokowi, menegaskan adanya rakyat yang mendukung Jokowi, bukan karena partai. Menurutnya, sejumlah hasil survei yang menggambarkan dukungan basis Jokowi kepada Prabowo Gibran ikut memperkuat posisi paslon nomor 2. Subiran menilai dukungan dari loyalis Jokowi akan makin membuka peluang Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Keluarnya Marwarar dari PDIP makin menegaskan bahwa loyalis Jokowi itu bukan hanya sukarelawan yang tidak terafiliasi dengan partai, tetapi loyalis Jokowi itu juga dari tokoh PDIP itu sendiri, ujarnya. Perlahan, tetapi pasti mereka memilih bermigrasi kepada preferensi politik Jokowi yang cenderung kepada Prabowo Gibran, imbu Subiran. Berita selanjutnya, Prabowo Gibran hanya tertinggal 1% dari Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya tertinggal 1% dari nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jawa Tengah. Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia terbaru. Peneliti senior Indikator Politik, Bawono Kumoro mengatakan, salah satu temuan menarik survei nasional tatap muka dari Indikator Politik Indonesia pada tanggal 30 Desember tahun 2023 sampai 6 Januari tahun 2024 adalah perubahan preferensi dukungan pemilih di Jateng terhadap paslon. Daerah yang menjadi basis atau kandang banteng itu, Ganjar Pranowo unggul 42,4%. Sementara itu, Prabowo Gibran meraih 41,4% dan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hanya memperoleh 10,1%. Bawono Kumoro memaparkan, pada temuan survei 1 bulan lalu Prabowo Gibran masih tertinggal sekitar 15% dari Ganjar Mahfud. Pada tanggal 23 November tanggal 1 Desember tahun 2023, Ganjar Mahfud meraih 51,7%. Prabowo Gibran 35,3%, dan Anies Imin hanya 9,0%. Temuan survei nasional kali ini paslon nomor urut 2 tertinggal 1,0% saja dari paslon nomor urut 3, ujarnya. Menurut Bawono, hal tersebut menjadi kabar buruk bagi Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Perjuangan sebagai partai politik utama pengusung Ganjar Mahfud, apalagi, selama ini Jawa Tengah dikenal sebagai kandang banteng. Keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai running mate dari Prabowo Subianto memang terbukti telah membuat Jawa Tengah jauh lebih ramah terhadap Prabowo Subianto dibandingkan 2 pemilu terdahulu, katanya.